Baik, Yang Mulia. Siapa nama saudara? Muhammad Faruk Sulaiman. Muhammad Farik Sulaiman. Benar. Saudara wira swasta pemilik PT Beta Karya. Banyak nih PT-nya nih Pak. 5, Yang Mulia. 5. Ya. Subkon. Bukan. Apaan? Digunakan untuk memutar dana. Oh, hah? Digunakan untuk memutar dana. Untuk Memutar dana. Untuk Memutar uang, mencairkan uang. mencairkan uang. Ya. Oh, itu yang hubungannya dengan ini tadi Pak. Benar. Perusahaan yang mana ini pakai 5 perusahaan itu Pak? Yang mana? Beta Karya, Donet, Alkor, Purwadaya Cipta, dan Konversa Telemitra. Oke. Ya, ada 5 perusahaan saudara digunakan. Benar. Ya, masing-masing berapa Pak? Disebutkan semula, mohon izin Yang Mulia. Ya, tidak apa-apa, silakan. Yang Konversa 4,5, yang Purwadaya Cipta 6,3. Benar yang diterangkan tadi? Benar. Benar itu? Benar. Oke. Saudara digunakan perusahaan saudara untuk transfer uang, ya kan? Itu atas keinginan siapa Pak? Siapa yang meminta itu, mau meminjam bendera istilahnya? Ada teman saya Pak. Siapa namanya? Ibu Fatimah. Ibu Fatimah. Ya. Fatimah ini perpanjangan tangan siapa? Dia bekerja di grupnya Mora Telematika. Mora Telematika itu siapa direkturnya? Saya tidak tahu Yang Mulia. Tidak tahu. Siapa hubungannya dengan Irwan Hermawan kah? Gelombang Menak kah? Dengan siapa Pak? Saya tidak tahu. Karena harus ada rantainya Pak. Bisa ketemu, gitu loh. Oh, ini informasi yang saya terima adalah ada perusahaan yang memerlukan underlying untuk agar pengeluarannya bisa dibebankan secara pajak. Itu yang saya tanya. Permintaan siapa? Ibu Fatimah Pak. Bu Fatimah itu perpanjangan tangan siapa? Hubungannya dengan Irwan Hermawan, Gelombang Menak itu apa hubungannya? Dia mengaku karyawan Mora Telematika. Mora itu siapa direkturnya? Saya tidak tahu. Gelombang Menak kah atau Irwan Hermawan apa hubungannya? Saya tidak tahu Pak. Tidak tahu atau pura-pura tidak tahu Pak? Nama saya mengetahui tapi kenal tidak. Ya siapa? Pak Galumbang ya Pak. Galumbang Menak. Galumbang Menak. Iya. Saudara bilang saudara nggak kenal, tetapi lewat Fatimah. Benar. Apa pula susahnya menerangkan itu Galumbang tujuh orang ngomong juga sama siapa tadi? Kan bukan hal yang baru juga Galumbang itu siapa? Bukan dari tadi udah ngomong Galumbang dari tadi. Galumbang itu terdakwa juga dalam perkara yang lain, tapi tak ketemu dengan saya, ketemu dengan hakim yang lain Pak, bagi-bagi kerja. Ya, gitu loh Pak. Galumbang yang punya. Dipakailah perusahaan saudara ini. Di mana kantornya perusahaan ini Pak? Ada kantornya apa tidak? Tidak ada. Nggak ada kantornya? Tidak ada, virtual office. Kok bisa ada PT sebanyak itu ternyata nggak ada kantornya gitu loh Pak. Pegawainya ada nggak? Tidak ada yang. Alay. Kapan saudara bikin PT untuk pinjam-pinjam bendera? Bahaya loh Pak, Bapak ini. Bubarin aja lah itu. Apakah PT ini terdaftar di Menkumham Pak? Ada yang mulia. Ada? Ada. Daftar wajib daftar perusahaan namanya? Ada yang mulia. Iya. Ada. Kalau enggak berbadan hukum dia kalau enggak daftarkan, ya kan? Begitu Pak. Ya. Baik. Itu dipakai pinjam bendera? Jarang yang mulia. Jarang. Maksud saya jarang. Ini kan kebetulan saya profesi konsultan pajak yang mulia. Jadi misalkan konsultan pajak saudara? Iya. Nggak kena pula saudara konsultan pajak. Kemarin tuh saya menyidangkan direktur P2. Kenal nggak tuh? Saya juga orangnya menyidangkan.
Mereka para pemeriksa pajak di Direktorat Jenderal Pajak itu kami juga. Konsultannya juga kena itu Pak. Ya sudahlah, itu soal lain lah. Sekarang saudara punya perusahaan, tetapi perusahaan itu tidak beroperasi, artinya cuma ada anggaran dasar, anggaran rumah tangganya ada, direkturnya ada, pemegang sahamnya siapa? Saya yang mulia. Tidak boleh perusahaan itu 100% pemegangnya satu orang, harus ada Satu lagi teman. pemegang saham minoritas. Siapa tuh? Minoritas PT yang lainnya lagi. PT kalian. Suka-suka saudara kalian bikin PT itu ya. Mau berapa biayanya bikin PT itu Pak? Pingin juga saya bikin PT itu satu. Termasuk sewa virtual office 60 juta. 60 juta. Iya. Itu sudah didaftarkan itu? Sudah. Alangkah murahnya lah 60 juta bisa kita punya PT ya Pak. Direktur PT ini, direktur PT ini. Berarti konglomerat lah kita itu. Iya, entar dulu. Begitu ya Pak ya. Jadi apa perjanjian apa yang saudara bikin sehingga bisa mengeluarkan uang? Perjanjian apa dengan siapa? Perjanjian PT yang tadi Pak? PO dari PT Waradana. Oh, PT apa? Waradana. Waradana itu subkontraktor atau kontraktor atau apa Pak? Yang diceritakan tadi subkontraktor. Itu subkontraktor. Iya. Ya. Oh, Wiradana tadi. Iya. Kamu ya? Alah lupa saya. Ada perjanjianmu sama PT itu? PO Pak. Iya, OP. Oh ya. Base order. Ya. Ya, seolah-olah ada transaksi, padahal tidak. Iya. Itu namanya fiktif untuk jalan untuk mengeluarkan uang, kan begitu? Iya. Ya, 5 PT nih. Ya. 28 miliar. Masuk ke PT saudara yang 5 tadi Pak. Ya. Benar. Saudara dapat apa? Dapat fee transaksi yang mulia. Iya, itu jujur saudara. Tapi kalau saudara bilang tidak dapat fee, saya makin tidak percaya saya sama saudara. Tapi kalau saudara mengaku, percaya saya. Tidak mungkinlah PT kita gunakan, sama aja kita memasukkan kaki kita ke dalam jurang satu Pak. Lah tahulah saudara apa konsekuensi hukumnya gitu loh. Sehingga kita ada tanda tangan di situ, ya kan Pak, memakai rekening PT, ya toh? Benar nggak Pak? Benar. Berapa fee-nya? 2,5% dari 28. 2,5% dari 28 miliar Pak. Benar. Berapakah duitnya? 700 juta. 700 juta. 700 juta dapat pula Pajero Sport satu itu. Ya. Beli apa itu duit? 700 juta dibelikan apa Bapak? Sudah saya kembalikan yang mulia. Nantilah dikembalikan. Soal dikembalikan tuh nantilah. Kan dikembalikan baru kemarin dikembalikan. Tadinya beli apa itu barang? Untuk biaya Biaya perizinan. Terus jangan bilang pula untuk berobat, kata siapa itu untuk obat katanya apa? Untuk keperluan pribadi yang oleh negara gitu loh. Untuk keperluan pribadi. Nah, ya. Jujur saudara. Berarti jujur saudara itu. Ada orang yang ngarang-ngarang Pak. Ada juga di sini. Untuk apa? Untuk pengobatan. Pengobatannya apa? Rahasia. Rahasia apa? Rahasia negara. Dirahasiakan penyakitnya Pak. Penyakit apakah itu? Enggak tahu juga saya. Apa? Dikiranya hakim itu tidak boleh nanya apa penyakitnya. Oh itu rahasia Pak, pribadi saya. Penyakit nenek moyangnya aja bisa ditanya oleh hakim. Dialah pasal 165 KUHP. Boleh hakim itu menanya apa saja yang dia inginkan untuk mencari kebenaran. Boleh. Makanya saya tanya juga sama Bapak itu, belikan apa itu 700? Ternyata ada digunakan untuk perizinan juga, ada untuk kepentingan pribadi juga. Walaupun kemudian terungkap, kemudian saudara kembalikan ke penyidik Kejaksaan Agung, dititipkan Pak. Benar yang mulia. Ya benar ya. Jangan lagi lah Pak ya.
nanti terbawa-bawa yang lain ya. Ya, Bapak konsultan pajak aja. Jangan pula konsultan pajak digede-gede perusahaan ini harusnya bayar pajak 100 miliar. Saudara mainkan dengan ilmu saudara, akhirnya bayar 20 miliar. Harusnya 100 miliar, 20 miliar, 10 miliar komitmen fee. Kayak gitu. Itu sudah kami sidangkan juga di sini, Pak. Jangan ya. Saya cuma ingatkan saudara, nanti terbawa ini loh, Pak. Bapak sebetulnya ahli di bidang pajak, Pak. Gunakan ilmu itu yang benar. Ya. Terima kasih yang termasuk PT ini tadi, Pak. Ini digunakan orang PT apa ini? Ternyata digunakan orang tuh bendera, Pak. Pinjam bendera istilah kasarnya. Untuk orang nerima duit Charles Bronson 007, Pak, tembak di atas kuda itu namanya. Lewat situ. Itu, Pak. Tidak perlu juga saya terangkan sebenarnya sama saudara. Itulah yang terjadi. Ya, sama siapa saudara bayarkan itu, Pak? Yang 28 itu? Ditarik tunai di rekening. Ya, ditarik. Ya. Tarik tunai. Ya. Terus berbentuk apa? Rupiah apa? Atau Rupiah. Ya. 28 miliar itu rupiah. Berapa itu, Pak? Berapa? Ada sekitar 15 kali transaksi. Oh, 15 kali. 15 kali ya. Terus sama siapa Bapak serahkan? Ibu Fatimah tadi, Pak. Ibu Fatimah tadi. Di teller bank. Fatimah tadi ini saudara percaya sama Fatimah? Percaya, Pak. Percaya kenapa? Karena ada instruksi supaya serahkan sama Fatimah. Kata siapa itu? Karena dia teman saya lama, Pak. Hah? Teman saya lama. Oh, teman saudara lama. Iya. Udah percaya sama dia. Iya. TST lah, tahu sama tahu. Fatimah dapat juga lah kalau gitu. Hah? Dari 28 tuh Fatimahnya dapat juga enggak? Iya, yang dapat berapa dia? 25%. 25%. Bukan, dari fee saya. Oh, dari fee saudara. Dari 700 juta dia dapat berapa, Pak? Fatimah? 25%. 25%. 25% berarti berapa? Sekitar berapa? 45 juta. Iya. Jangan iya aja. Berapa dikasih Fatimah? Nggak tahu lah saya berapa. Saudara yang ngasih kan. Pokoknya 25% gitu. Ya. Seperempatnya, Pak. Seperempatnya dari 700, ya bukan segitu. 170-an. Ya, saya ngetes saudara aja itu mah tadi. Ya, kira-kira segitu yang mulia. Hah? Kira-kira segitu yang mulia. Hampir 200 juta. Ya, Pak. Hampir 200 juta. Ya. Oleh Fatimah dikembalikan sama saudara atau dikembalikan ke penyidik Kejaksaan Agung, Pak? Bapak tahu? Tidak kembali ke saya. Tidak dikembalikan? Tidak. Mana Fatimah itu sekarang kalau gitu? Saya tidak tahu yang mulia. Oh, tidak tahu. Fatimah itu masih muda atau udah tuir, Pak? sebaya dengan saya 50 tahunan. Wah, itu udah nggak perlu saya tanya lagi klik itu. Oke, itu saja Pak ya. Sekarang PT itu masih ada apa tidak? Masih. Nah, nanti terkena loh Pak PT ini. Ini TPPU kena ini kalau kayak gini modelnya. Tindak pidana pencucian uang sebagai alat ini menyembunyikan, menyamarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Bapak baca itu pasal 3, pasal 4, pasal 5 Undang-Undang TPPU. Itu sebagai alat. Hati-hati Bapak itu ya. Kalau ada yang lain cepat-cepatlah dinetralisir pada bahaya. Bisa digunakan orang Pak. Untuk itu gunanya TPPU, tindak pidana pencucian uang. Ini salah satu modus operandinya kayak begini modelnya. Biar Bapak tahu. Dan pada akhirnya Bapak mengharapkan fee. Fee itu yang menyengsarakan kita tuh nanti. Ya Pak. Oke lah, sampai situ aja lah kalau Bapak. Nanti saya tanya lagi, stres pula tuh nanti. Nggak stres kan?
Udah sebelahnya kalau gitu. Selesai lah.